tema kunci kelas aktif adalah komunikasi antara guru dan juga siswa. Jadi teman-teman, pernahkah teman-teman perhatikan ada kelas yang terlihat sangat aktif dan juga penuh semangat, sedangkan ada juga kelas yang terlihat sangat pasif dan juga kurang interaktif. Jadi ada salah satu faktor utama yang membedakan keduanya, seperti komunikasi antara guru dan juga siswa. Jadi komunikasi adalah proses seseorang menyampaikan informasi, ide maupun perasaan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, dalam lingkungan sekolah, komunikasi tidak hanya terjadi ketika guru menyampaikan materi pembelajaran, tetapi terjadi juga ketika siswa bertanya, menyampaikan pendapat, berdiskusi bersama, dan memberikan tanggapan. Jadi teman-teman, komunikasi yang baik itu dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan juga menyenangkan. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif itu juga dapat menciptakan suasana kelas yang menegangkan sehingga siswa merasa takut, malu, atau enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, komunikasi menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan suasana kelas yang aktif. Ketika guru dan siswa mampu berkomunikasi dengan baik, maka proses pembelajaran tidak lagi menjadi satu arah, tetapi menjadi proses pembelajaran yang melibatkan seluruh anggota secara aktif. Jadi teman-teman tahu tidak bagaimana komunikasi yang efektif di dalam kelas? Jadi teman-teman, komunikasi yang efektif di dalam kelas itu ada 3 ciri-ciri. Yang pertama itu ketika guru memberikan ruang yang nyaman dan aman untuk siswa berkomunikasi. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, bertanya, ataupun menyampaikan apa yang ingin dia lakukan. Jadi yang kedua itu adanya sikap saling menghargai. Jadi ketika siswa menyampaikan pendapat, walaupun pendapatnya itu belum sepenuhnya benar, tetapi guru harus menghargai dan mengapresiasi jawaban dari siswa tersebut. Agar apa? Agar siswa ini merasa dihargai dan merasa lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi teman-teman, yang ketiga itu kemampuan mendengarkan secara aktif. Jadi komunikasi itu bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Jadi di dalam sebuah kelas akan tercipta komunikasi yang efektif ketika guru menyampaikan pendapat dan siswa mendengarkan. Begitupun sebaliknya ketika siswa bertanya ataupun menyampaikan pendapat, guru juga harus mendengarkan dan juga menghargai apa yang dibicarakan oleh siswa. Jadi teman-teman, ketika komunikasi berjalan secara dua arah, siswa tidak hanya mendengarkan dan menerima informasi, tetapi siswa juga ikut terlibat dalam proses berpikir, berdiskusi, dan juga tanya jawab. Jadi siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan juga mereka akan lebih bisa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Jadi teman-teman, komunikasi yang baik memberikan banyak manfaat dalam proses pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas. Siswa yang merasa dihargai akan lebih berani dalam menyampaikan ide dan pertanyaan. Yang kedua, mengurangi kesalahpahaman antara guru. Informasi yang diberikan secara jelas akan membantu kedua belah pihak untuk memahami tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Hubungan yang baik dapat menciptakan suasana harmonis sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan termotivasi. Pada akhirnya, komunikasi yang aktif bukan terletak pada materi pembelajaran atau tentang teknologi, tapi juga pada komunikasi yang menghubungkan antara guru dan siswa. Ketika komunikasi berjalan secara terbuka, saling menghargai dan melibatkan semua pihak, proses pembelajaran akan lebih efektif dan lebih bermakna. Mari kita mulai membangun komunikasi yang positif di sekolah. Dengan komunikasi yang baik, guru dapat menjadi pembimbing yang inspiratif. Dan siswa dapat menjadi pembelajar yang aktif, kreatif, serta percaya diri. Sekian video edukasi kami hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah! Bye!